Oke, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, ini saya mau membahas rumor-rumor sedikit aja tentang kemunculan dari Xiaomi 13T yang kemarin udah banyak ditanyain sama teman-teman. Bang, kapan Bang Xiaomi 13T Bang? Xiaomi 13 series 13T gitu kan. Nah, saat TKDN ini udah ada lama dan saya sih memperkirakan bulan depan ya, bulan September, karena biasanya untuk Xiaomi sebulan satu produk dan bulan ini tuh udah diisi oleh Xiaomi Pad, dan jadi rasanya akan sangat make sense banget kalau bulan depan September ini ada Xiaomi 13T. Nah, ini nggak tahu ya global dan Indonesia bisa sama atau enggak, tapi kalau nggak September ya November, ya udah sih gitu aja sebetulnya. Dan saya juga penasaran ya, setelah 13T ini ada HP apa lagi gitu loh, karena secara TKDN belum ada update lagi gitu loh. Ini yang membuat saya tanda tanya ya. Nah, kalau kita lihat rumor dari Xiaomi 13T ini udah banyak yang beredar ya. Lagi-lagi ada seorang YouTuber asal Guatemala, nggak tahu nih namanya. Jadi biasanya kan memang ada sesi embargo ya, dimana tuh ketika produknya launching beberapa minggu sebelumnya tuh beberapa YouTuber udah diberi produknya, jadi mereka bisa review. Dan ketika launching rilis produk langsung di embargo di jam saat itu juga, review-review atau produk atau mungkin sedikit singkat tentang first impressionnya smartphone tersebut. Nah, di sini di Guatemala ini dia malah mengupload terlebih dahulu ya. Ini nggak tahu kesalahan atau gimana, tapi ya emang kadang sering kayak gitu ya. Bahkan di Indonesia juga pernah terkejadian juga. Jadi kita udah tahu spesifikasi yang udah tertera di Xiaomi 13T. Tapi karena belum rilis resmi, akan saya bilang ini masih seputar rumor aja. Tapi biasanya sih kayaknya bener kayak gini ya. Nah, langsung aja kita bahas spek dari Xiaomi 13T. Nah, secara chipset, untuk yang Xiaomi 12T dia akan pakai Dimensity 8100 Ultra. Itu chipset yang bagus, saya suka banget. Dan sekarang dia pakai chipset dari Dimensity 8200 Ultra. Dari angkanya kelihatan peningkatannya cuma dikit banget, dan secara berita dan rumor-rumornya ini memang kayak Dimensity 8100 Ultra yang di overclock lebih cepat daripada seri sebelumnya gitu loh. Dan untuk kameranya ini berbekal 50 megapiksel OIS. Nggak kaget juga ya, kayak ya udahlah, udah sewajarnya gitu ya, 50 megapiksel. Terus ada dua warna yaitu green dan black. Dan secara display mungkin ini ada sedikit peningkatan di sini ya, di Full HD Plus 1,5K 6,67 inci. Jadi secara dimensi ini masih sama kayak seri sebelumnya. Terus dia juga OLED display dengan 144 Hz refresh rate. Dan nitsnya sih diklaim di sini bisa 2600 nits. Gila, itu terang banget sih kalau bisa beneran kayak gini ya. Triple kamera ya, seperti Xiaomi 12T, yaitu ada 50 megapiksel, ada ultra wide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ya, gimmick yang tidak pernah lupa disertakan oleh Xiaomi. Tapi ya sometimes kepake, oke lah. Di sini untuk kamera utamanya pakai IMX707, ultra wide-nya dan makronya saya nggak tahu ini pakai apa. Lalu di kamera depan pakai 20 megapiksel dengan baterai 5000 mAh dengan charger 67 watt fast charging. Ini menurun ya, padahal yang lalu tuh udah 120 watt fast charging. Tapi ini kan masih yang di Guatemala ya, jadi versi global ya. Nggak tahu nanti di versi Indonesianya sama atau enggak, kita nantikan aja perilisan dari Xiaomi 13T. Ini saya baca beritanya di Berita Gadget, ini ada Instagramnya. Kalau kamu mau nonton sendiri ya monggo dicek. Nah, banyak sumber yang udah menyertakan rumor-rumor seperti ini juga, jadi kalian silahkan cek sendiri juga udah banyak kok. Mungkin juga bukan saya juga yang memberitakan secara pertama, tapi mungkin yang di benak teman-teman pasti biasa ya. Bang, mending Xiaomi 12T atau Xiaomi 13T. Dari sekilas spek yang saya baca tadi, sebetulnya saya merasa tidak ada peningkatan yang cukup berarti sih untuk seri 13T ini. Lalu kalau kalian tanya, Bang, yang 13T Pro masuk atau enggak, Bang? Untuk TKDN-nya tidak ada, jadi bisa dibilang ini tidak masuk. Kenapa harus ada TKDN? Karena ini smartphone pakai IMEI, pakai SIM card, jadi pasti ada TKDN-nya sebelum masuk ke Indonesia. Nggak mungkin kalau tiba-tiba, ya ada sih kemungkinannya tiba-tiba Xiaomi impor kayak Mi 11 Ultra
beberapa tahun yang lalu, tapi kayaknya ini enggak. Sama kayak di Poco F5 Pro nggak masuk, yang masuk cuma seri F5 biasa, dan ini 13T Pro sepertinya kemungkinan besar nggak masuk, dan yang masuk ya 13T aja. Dan intinya buat kalian yang udah pakai Xiaomi 12T ya, ketika saya lihat tadi speknya kayaknya nggak urgent banget. Kalau kalian perlu ganti nih bang, saya perlu ganti bang, perlu nggak ya gitu. Kayaknya sih nggak perlu ya, karena secara garis besar juga masih sama, upgrade yang ditawarkan juga nggak terlalu signifikan sih kayak saya ya, menurut secuil berita tadi. Tapi kalau biasanya sih ya kayaknya nggak ya, kurang gitu. Kalau misalkan dari yang Xiaomi 11T itu ke Xiaomi 12T itu upgrade-nya kerasa banget. Dari harga juga kerasa banget ya, harganya dari 5 juta sampai 6,6. Dan ini untuk perkiraan harganya, kalau ditanya bang kira-kira harganya berapa bang? Ya kalau yang sudah sih paling sama kayak yang tahun lalu. Yang tahun lalu kan ada di 6,6 gratis Mi Band 7. Mungkin yang di tahun ini ya bisa aja ya, mungkin gratis Redmi Watch 3 Active atau Redmi Watch 2 kemarin itu yang kecil itu, yang bentuknya kayak Huawei Band. Bisa aja gitu. Bundlingnya kayak gitu ya. Tapi untuk harga pastinya, spek pastinya akan saya kembalikan lagi ke perilisan resmi globalnya dulu, baru nanti kalau global saya baru berani bilang ini tok seperti ini spek yang ada di Indonesia. Nah kalau ditanya bang beli gak bang Xiaomi 13T, secara pribadi saya tidak berniat untuk membeli HP lagi, karena menurut saya HP juga perkembangannya lagi stuck ya. Sekarang juga posisinya lagi sulit, masukin HP ke Indonesia juga banyak yang macet. Bisa dilihat ini nggak semua seri smartphone sekarang masuk ke Indonesia dengan cepat sekali, jadi agak kayak stuck gitu. Jadi buat kalian yang pakai Xiaomi 12T menurut saya nggak perlu upgrade ya. Jadi ini kayak sebuah opsi lain gitu. Misalkan kamu belum beli Xiaomi 12T tahun lalu, ini ada Xiaomi 13T loh yang slightly mungkin lebih better dengan garansi yang lebih baru dan lebih panjang tentunya. Ya, jadi akhir kata menurut saya untuk rumor kali ini sebatas itu aja, dan untuk berita pastinya ya kita tunggu dari Xiaomi Indonesia resminya nanti, dan sampai bertemu di video berikutnya. Buat kalian yang mau nambahin rumor-rumornya ya, monggo di sini ya. Monggo silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah, dan saya pamit. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Pak. Saya kira bakal ada Leica-nya, ternyata enggak ya. Sayang sekali.